Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dari kelas Komunikasi Penyiaran Islam D semester 4, yang dimana ini untuk memenuhi tugas UTS video dari mata kuliah Hadis Tematik dan Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian hadis. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan atau percakapan dalam terminologi Islam. Istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pertanyaan, pernyataan, dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Menurut istilah ulama ahli hadis yaitu apa yang diriwayatkan Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya, takrir, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai Nabi. Juga sebelumnya, sehingga diartikan hadis ini semakna dengan sunnah. Kata hadis yang mengalami perubahan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka pada saat ini bisa berarti segala perkataan, sabda, perbuatan, dan ketetapan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan ketetapan ataupun hukum. Kata hadis itu sendiri adalah bukan kata initiatif, maka kata tersebut adalah kata benda. Dengan kata lain, hadis menurut pengertian bahasa mempunyai beberapa arti, seperti jadid, kata baru, ataupun kata qadim, sesuatu yang lama, qarib, kata dekat, dan ba'id, kata jauh, dan kabar, berita yang sesuatu berita, kabar, sesuatu berita yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan hadis menurut istilah, ada perbedaan pendapat antara hadis menurut para ahli seperti ahli hadis dan ahli usul. Menurut ahli hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi. Sedangkan menurut yang lainnya ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik yang berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Sedangkan ahli usul sendiri memiliki pendapat yang berbeda dari ahli hadis. Definisi hadis menurut mereka ialah semua perkataan, perbuatan, takrir Nabi Muhammad yang berkaitan dengan hukum syarah dan ketetapannya. Dalam sejarah penghimpunan dan kodifikasi hadis mengalami perkembangan agak lamban dan bertahap sehingga susah untuk dibandingkan dengan kodifikasi Al-Quran. Hal ini wajar karena Al-Quran pada masa Nabi sudah tercatat seluruhnya, sekalipun sangat sederhana, dimulai dibukukan pada masa Abu Bakar, khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin, dan disempurnakan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Sedangkan penulisan hadis pada masa Nabi secara umum malah justru dilarang. Masa pembukuannya terlambat sampai pada masa abad kedua Hijriah dan mengalami kejayaan pada abad ketiga Hijriah. Berbagai kalangan menempatkan hadis sebagai objek kajian ilmu modern, sekalipun selama ini ilmu hadis dinilai sudah matang dalam hal ini. Penulis mengambil perhatian pada sejarah perkembangan hadis dari masa sahabat Rasulullah SAW hingga era modern saat ini. Segala sesuatu butuh cara untuk mengetahui maksud tertentu. Begitu pula dengan hadis Nabi. Butuh metode pemahaman agar hadis itu diketahui, dimengerti, dipahami, kemudian diamalkan. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur, berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan tersebut. Cara kerja yang teratur dan bersistematis untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud yang ditentukan. Metodologi juga berasal dari kata metode yang berarti cara atau teknik. Metode juga diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan agar tercapai tujuan sesuai yang dikehendaki.
Memahami hadis tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan, sehingga ulama melakukan kajian secara serius mengenai bagaimana cara memahami hadis. Dari itu, para ulama memberikan beberapa prinsip umum, sebagaimana tulisan dari Abdul Mustaqim yang memahami hadis Nabi. 1. Prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Kedua, prinsip memahami hadis secara tematik maudhu'i sehingga memperoleh gambaran untuk mengenai tema yang dikaji secara bahasa. Kata maudhu'i berasal dari kata yang merupakan isim maf'ul dari kata wada yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i yang terdiri dari huruf berarti meletakkan sesuatu atau merendah-rendahkannya, sehingga kata maudhu'i merupakan lawan kata dari al-rafu, mengangkat. Pengertian maudhu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah belah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dan disebabkan munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Mustafa Muslim berkata bahwa yang dimaksud maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Maka yang dimaksud dengan metode maudhu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu, kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu. Menurut Al-Farawi, metode maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbab alur dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang masalah tertentu. Yang ketiga, menurut Arifuddin Ahmad mengatakan bahwa metode maudhu'i adalah persyarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologisnya maupun aspek epistemologisnya dan aksiologisnya saja, atau salah satu sub dari salah satu aspeknya. Metode maudhu'i sebagai salah satu metode tidak hanya berlaku dalam pemahaman Al-Quran, melainkan juga dapat diterapkan dalam pemahaman hadis. Jadi metode maudhu'i hadis yaitu suatu metode menghimpun hadis-hadis sahih yang topik pembahasannya sama. Dengan demikian, hal-hal yang subhat dapat ide pembahasannya yang sama. Dengan demikian, hal-hal syubhat dapat dijelaskan dengan hal-hal yang muhkam. Hal-hal mutlak dapat dibatasi dengan hal yang muqayyad, terikat, dan dari hal-hal yang bermakna umum dapat ditafsirkan oleh hal-hal yang bermakna khusus, sehingga makna yang dimaksud oleh subjek tersebut menjadi jelas dan tidak bertentangan. Dengan demikian, dalam metode tematik ini diperlukan usaha mencari hadis-hadis lain yang terkait. Semakin banyak hadis yang terkait ditemukan, maka peluang untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, penjelasan Rasul tentang suatu persoalan akan semakin tinggi. Baiklah, pada sesi kali ini saya sebagai pemateri ingin membuat sesi ini menjadi sesi kuis. Di sini saya sebagai pemateri akan memberikan suatu contoh persoalan tentang hadis dalam metode maudhu'i. Jadi kepada audiens mohon didengarkan dengan seksama. Pertanyaannya adalah, menurut audiens, hadis dengan metode maudhu'i yang dikemukakan oleh Mustafa Muslim merupakan sebuah metode yang lebih mengarah ke arah mana nih? A. Pengumpulan, pengkajian, dan penafsiran. B. Pengumpulan dan pengkajian. C. Pencerahan, pengkajian, dan pengumpulan. D. Penafsiran saja. Bagi para audiens, jawaban manakah yang menurut kamu betul?
Baiklah, di sini saya akan langsung menjawab saja. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, Mustafa Muslim ini mengartikan metode maudhu ini sebagai meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Maka yang dimaksud dengan metode maudhu adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran ataupun hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis terkait dengan topik tertentu dalam mengkaji suatu topik tertentu. Itulah sebabnya munculnya pemahaman yang dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah-masalah tertentu. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Jika ada salah kata dan salah sikap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tugas ini saya penuhi untuk memenuhi mata kuliah dari hadis tematik dan komunikasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.